Gua nggak tahu kurikulumnya sebeda apa, tapi masa nyanyian kayak gitu kagak apa? Dan dibanggakan di TikTok banyak temennya. Apa? Berlomba-lomba dalam kebodohan. Iya. Orang juga banyak kali video-video yang cuma sepintas-sepintas doang. Tahu itu kan cuma sepintas. Lu lihat mbak-mbak baju merah. Mbak-mbak baju merah kayak, ih goblok banget orang gitu. Ih goblok banget orang. Waktu kejadian, Lady, si anak yang dibela oleh ibunya tadi, malah nonton konser di Jakabaring. Bocah kagak danta. Bocah kagak danta. Udah tua. Udah dewasa, udah gede. Katanya mau jadi dokter, masih berlindung di ketek orang tua. Memang orang kaya, ada aja kelakuannya. Emang ada ya beras 2 liter? Ada lah. Anjir, baru tahu gue ada beras 2 liter. Setahu gue cuma ada 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, sampai 100. Ini ada liter aja. Makanya miskin. Nah, penting bro. Makanya miskin. Untuk membedakan 1 kilo dan 1 liter itu beda. Berat sama volume beda, ya. Aneh banget mulai video. Halo semua, selamat malam. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya tentang hal-hal yang sekiranya membuat lu marah-marah. Dan kayaknya kali ini akan bener ngebikin marah. Video ini adalah video KDS BBS ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak, dimana kita akan melihat-lihat apa yang kocak di internet. Seperti contohnya ini. Jadi kemarin tuh gue ketemu ini. Bentar, kita ke TikToknya dulu. Di internet kan lagi banyak ini ya, lagi banyak, gue nggak tahu ini game atau apa, tapi kayak gamenya adalah We Listen, We Don't Judge. Mereka atau orang-orang akan bercerita tentang apapun dan kita nggak boleh ngejudge. Masalahnya kan ada beberapa titik di mana kita harus ngejudge ya. Keluarlah postingan ini. Gue sampai sekarang nggak hafal perkalian. Gue nggak bisa bedain timur, selatan, barat. Intinya nggak tahu arah mata angin. Gue nggak bisa baca jam analog. Nangis, patah hati, segala macam. Gue pikir ini problem. Nggak boleh ngejudge dong. Gamenya We Listen, We Don't Judge. Masalahnya di komen-komennya banyak sekali afirmasi. Yeay, aku banyak temennya. Ternyata nggak sendiri aja gue yang nggak hafal. Sesusah itu please. Bukan perkuliahan aja, gue juga nggak bisa. Kalau Anda blow on, cari tahu yang bener yang apa. Kalau itu dibanggakan, artinya blow on Anda kuadrat. Utara, timur, barat, selatan. Emang kagak pernah nyanyi? Timur, tenggara, selatan, barat. Emang gak ada pernah nyanyi? Lah, gue gak tahu kurikulumnya sebeda apa, tapi masa nyanyian kayak gitu kagak apa? Dan dibanggakan di TikTok banyak temennya. Apa? Berlomba-lomba dalam kebodohan. Iya. Ini basic gak sih? Lu belum pernah aja ke Jogja lu. Lu nanya jalan sama orang Jogja, ditanya, oh itu mah di timur mas. Oh itu mah di Kulon GoPro. Nah, gua aja ngapalin kidul sama Kulon tuh berdasarkan kidul itu ada Nyi Roro Kidul. Oh Ratu Pantai Selatan. Oh di selatan. Gak, aneh banget. Dan berlomba-lomba gitu loh men dengan kebodohan. Kayak akhirnya aku ada temen gak hafal perkalian sama gak bisa baca jam analog. Aku kira aku freak sendirian. Lu freak mbak, cuman bedanya gak sendirian. Emang freak rame-rame. Bangganya itu loh, kayak aku gak bisa baca jam analog plus gak bisa bedain arah mata. Masya Allah. Lu SD ngapain aja bejir, kocak. Nah, sama. Jangankan jam analog, jam digital aja gak bisa. Makanya aku pakai yang PMAM aja. Masya Allah. Please, aku masih gak bisa bedain ganjil genap. Gak, ini kayaknya satir dah. Astaga Tuhan. Enggak anjir, enggak. Gue mulai mempercayai kalau TikTok itu tidak membuat kita bodoh. TikTok tidak membuat orang bodoh. Banyak orang pintar di TikTok. TikTok hanya menunjukkan siapa orang bodoh tersebut. Dan banyak mengingatkan tentang tweet lama. Senakal apa kalian di SMA, 3 tahun SMA gak pernah ngerti matematika, mbak itu bodoh bukan nakal. Memulai video dengan kebodohan. Oh terus ini TikTok lagi ya, gelo. Kan Agus B
itu kan udah ditangkap, terus ada rekonstruksi tentang bagaimana dia melakukan kejahatan tersebut apa segala macam. Kesebar di TikTok. Ada yang komen, ada apa dengan mata gua, kenapa gua ngeliat si Agus ganteng? Ya. Betulkah dia cakep, punya aura menarik, biar tangannya nggak ada? Begitulah Tuhan menciptakan ciptaannya. Masya Allah. Kok aku lihatnya juga gitu, pas dibuka tutup kepalanya, wih ganteng juga. Aduh. Sebenarnya at the end of the day, ya ganteng atau enggaknya seseorang selera lu, subjektif. Gua nggak peduli juga. Tapi kalau misalkan ada keluar pujian-pujian terhadap tersangka pelaku pelecehan seksual, ngotak nggak lu? Maksud gue kayak anjir, pala pakai dikit lah. Buset, tahun berapa ini bro? Gila lo ya. Iya, apa gue kena hipnotis juga? Kok cakep lah. Kayaknya gue kena hipnotis si Agus, dilihat-lihat si Agus cakep juga lah. Ilmu pengasihannya kuat banget ya, apa cuma mata kuat ini? Gue nggak tahu nih orang-orang ini. Bisa jadi gini, bisa jadi mereka adalah tipikal akun-akun yang emang baiting aja, mencari orang-orang supaya lari ke profilnya mereka, terus di profilnya mereka ada apa gitu, entah ada judol atau jualan OnlyFans atau jualan-jualan yang aneh-aneh yang kayak gitu. Tapi dongo, otaknya nggak dipakai. Kesel nggak sih lu ketemu sama satu orang bodoh tuh kayak oh ya udah aja lewat gitu, tapi ini banyak lu dikepung sama orang-orang dongo ini. Itu kayak gimana negara ini mau maju? Makan siang aja gak cukup ini. Mesti dimeledakin semuanya, bawang satu pulau. Gitu. Sepi gue yakin TikTok asik. Anyway, Agus. Ini ada update tipis-tipis tentang Agus nih, karena kan gue udah nggak peduli banget ya. Dia udah ditangkap polisi anyway. Terus katanya di penjara, cuman gue nggak tahu di penjara kayak apa. Kepikiran boker gue masih. Terus kan semakin banyak orang-orang yang akhirnya menyebarkan tentang bagaimana perilaku Agus ini. Dia yang keluar-keluar nyari mangsa. Gus yang melali Gus. Anjir Gusnya Gus. Sampai sini dia nyari cewek Gusnya Gus. Kata-kata Gus, kata-kata. Jadi emang dia udah dicap sama orang-orang sana. Maksudnya orang-orang sana udah tahu kelakuannya kayak apa. Oh, dan dia, kabar terakhir yang masuk adalah ada 15 orang yang mengaku sebagai korbannya Agus. 15 yang mengaku ya. Gue selalu berpikiran lebih banyak dari itu men, karena ini orang kelakuannya buset. Dia bisa dibikinin dokumenter di Netflix aja, karena nggak masuk akal ini perkara. Bucuk kagum. Nggak tanggung-tanggung dalam melaksanakan aksinya. Si Agus Buntung bahkan ngancem bakal menyebarkan aib para korban. That being said, Agus pun udah ditetapkan sebagai tersangka. Karena ancaman pidana 12 tahun penjara ini, Agus jadi ketakutan sendiri. Iya, dia bilangnya bakal menghadapi segala persidangan. Tapi, please damai aja dong, diselesaikan baik-baik gitu. Lah, lebih jauh Agus bahkan bilang, yang penting saya bisa kerja, bisa jalan-jalan. Bayangin, masih mikirin jalan-jalan setelah melecehkan 15 perempuan. Dan yang terpenting bisa kuliah. Abis Gus, masa depan lu udah. Mau jadi apa lu? Ini, video ini yang bilang Agus ganteng. Astaga. Apa nih? Aura cowok yang gak pernah main tangan. Anjing, dingin, buset. Kemarin ada gue lihat di komen, Gus kalau gaya kayak gitu tangan jangan dimasukin kantong dong. Anjing, kagak dimasukin kantong bro, itu mah. Kemarin ada yang bilang ditarik leasing, lu gak tahu. Jokesnya makin wadaw aja gue lihat. Oh, dan fun fact, dia udah punya pacar. Dia sempat punya pacar. Apa? Banyak orang yang nggak tahu ternyata Agus punya cewek, tapi di belakang malah main sama cewek. Apa Gus? Jangan salah pasangan. Masya Allah. Selfie aja lo susah Gus. Tapi kayak tambah satu jadinya 3. Jangan sampai ada orang ketiga di dalam kehidupan kita. Agus nih bos, senggol lo. Iya. Stres. Bajingan. Stres tapi ditirakin bajingan langsung melotot, serem amat bocah. Oh ya gila nandain, weh sangar, beuh. Tahunnya Agus sih mang, bro ini tahunnya Agus bro. Ada 4 Agus sejauh ini, 5 sama ini. Seorang satpam bernama Agus, yo bakar kantor pajak tempat dia bekerja lantaran sakit hati dipecat, yo.
Agus. Semua langsung ngetekin gua. Ada Agus lagi, Bang Agus. Bang, lihat Bang Agus. Agus. Gue sih berpikiran orang yang seharusnya marah-marah paling awal adalah ini. Komunitas Agus Bersaudara Indonesia, AABI. Ada websitenya loh. Ada 10.000 anggota. Nih gue gak tahu 10.000 anggota nih isinya Agus semua atau enggak. Tapi kayak Agus Bersaudara Indonesia. Ada websitenya. Agus.or.id. Ada Dewan Agus Pusat, DAP. Nah, omelin aja Pak Agus itu Pak. Mereka tidak bisa membawa nama baik Agus. Anyway, kita akan ke bahas selanjutnya. Gue bingung bridgingnya. Gue nggak tahu bridgingnya gimana Azur. Nggak, jadi kemarin ada berantem gitu. Ini sempat ada dicerita Vino. Ribut gara-gara ngerekam film di bioskop. Keramaiannya datang di sosial media dari Desember 10-an. Dari akun Twitter Akbari. Oke, coba. Diludahin ibu-ibu yang ngerekam adegan di bioskop. Dia ngancem-ngancem juga. Oke. Gue belum nonton juga sih. Bioskop boleh atau enggak? Ngerekam dari awal sampai akhir Ikat. Ya kan ngerekam, saya bilang. Bekas diludahin. Oh. Lu jangan asal sembarangan juga ngomong gitu sama gue. Pembajakan yang mana? Ya kan? Buktinya mana kan pembajakan? Ngerekam di bioskop boleh atau enggak aturannya? Dari saya tanya, awal sampai akhir baru. Enggak, ngerekam adegan di bioskop boleh atau enggak? Boleh. Kenapa? Kecuali itu kan dari awal sampai akhir. Yakin ya, yakin. Ini pertanyaannya datang gini, merekam film di bioskop boleh atau tidak? Dia bilang, si mbak-mbak ini bilang, boleh asal tidak dari awal sampai akhir. Yang mana? Itu salah ya kawan-kawan. Kita tidak diperkenankan merekam apapun di dalam bioskop. Ada larangannya jelas. Sebelum filmnya mulai ada logo nggak boleh ngerekam apa-apa. Jelas. Lu main HP aja nggak boleh, apalagi ngerekam kan. Tapi dia ngotot. Dia bilang boleh, selama nggak semuanya. Gelo. Ngerekam adegan di bioskop boleh atau enggak? Boleh. Kenapa? Kecuali itu kan dari awal sampai akhir. Yakin ya, yakin boleh ya. Ayo Lo sekarang. kenapa? Lo kenapa? Sekarang Lo kita pembajakan? sekarang kita minta Lo CCTV-nya. ngapain ngatain pembajakan sama gue? Buktinya mana? Lah iya, nggak boleh ngerekam di dalam bioskop. Tapi lo salah ngomong gitu. Buktinya mana? Kalau dari awal sampai akhir itu pembajakan ke dia. Buset, galak bener ibu-ibu. Emang arahin ke kanan dikit, tapi gue pengen lihat dia marah. Buset. Bukannya ngerekam. Tahu Loh, lo. memang nggak boleh ngerekam adegan film di bioskop. Gue nggak ngerekam. Tahu lo. Ini area doang, emang nggak boleh area ini. Nggak boleh. Semua orang melakukan. Mas, tadi Mas emang ngerekam di bioskop? Enggak kan? Enggak semuanya. Ya semua Nggak orang boleh. ngerekam. Gue lihat. Ngerekam di bioskop boleh nggak? Ada yang ngerekam. Nggak boleh. Lo jangan ini dah lo, jangan pura-pura ini Orang lo. cuma Lo ngambil, sekarang hukum orang tau cuma gak lo? ngambil video ini doang nggak boleh. Ya nggak boleh lah. Ada adegannya, adegan adegan film. Ya lo orang apa lo? Ngerti apa lo? Dasar hukumnya punya gak lo? Jangan ngomong Dari mana? jagoan lo. Taunya dari mana? Kalau nggak boleh, taunya dari mana? Dari mana tau gak lo? Sebelum film bioskop kan dituliskan ya, ada kan ya? Lo gak punya dasar hukumnya tau gak? Orang juga banyak kali video-video yang cuma sepintas-sepintas doang. Tahu itu kan cuma sepintas. Lu lihat mbak-mbak baju merah. Mbak-mbak baju merah kayak, ih goblok banget orang gitu. Ih goblok banget orang. Jadi orang ini. Ayo ke orang CGV sekarang, ayo. Tau gak lo? Jangan cari pahala. Ayo ke orang CGV-nya. Cari ini lo, masalah sama orang kok gak lo diem aja lo. Ayo sini ke orang CGV-nya, ayo bareng sama saya ke orang Jangan CGV-nya. konflik sama orang dah. Ayo bareng sama Jangan saya. konflik sama orang, gue bilang. Ini lagi ada masalah hidup apa sih itu mbak-mbak? Mana buktinya? Datang mas. Dia ngerekam di dalam film. Terus dia marah-marah ke saya. Dia tuh tau gak? Wih, tiba-tiba pengen lapor balik. Apaan sih? Dia lagi punya masalah hidup apa sih? Gue bingung banget dah. Pertama dia mau rekam di bioskop, salah. Dia teriak-teriak di tempat publik mengganggu kenyamanan orang, salah. Dia ingin melaporkan balik orang. Apaan sih lu bapak? Kenapa dah? Dia marah-marah ke saya. Dia tuh tau gak? Gaya lucu. Bapak baju merah, bapak baju biru, jalannya pelan-pelan. Masih pengen denger. Apa nih? Ada apa nih? Kayaknya rame. Pelan-pelan aja. Ya gue. Ih, dongo banget lu, sumpah dah. Gue baru ngelihat fullnya kayak apa kan. Apa sih orang stres banget dah?
Saya nonton sendirian, siapapun yang tadi situ help me. Please, pusing. Stop normalisasi merekam adegan di bioskop. Mengapresiasi bisa dengan cara foto tiket bioskop, foto poster, foto selfie, tapi tidak saat film berlangsung. Oh, si Givi ngomong, "Hai Akbari, terima kasih sudah bantu mengingatkan ya. Sebagai informasi, merekam film dalam bentuk apapun di dalam bioskop merupakan pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE. Si Givi terus berupaya memberikan pengalaman menonton film lebih baik bagi pelanggan dengan memperkuat pelatihan karyawan dan meningkatkan Masalahnya gini, kadang orang yang diingetin lebih galak. Karena apa? Karena orang galak cenderung bodoh. Ada surveinya loh. Dan jadi problem gitu karena mereka merasa dirinya mereka benar. Iya anjir, bodoh banget. Ih, malu tahu kayak ngeliatin orang-orang bodoh ini. Iduh. Yang ada di kepala gue sih mungkin Doski malu ya. Ya mungkin Doski malu lah karena ditegur sama orang di depan umum. Tapi kan masalahnya bisa selesai. Oh iya, saya minta maaf ya mas, saya nggak tahu, saya hapus nih videonya. Hapus, udah selesai tahu lah. Masalah kok diperpanjang? Oh, masalah buat apa dibanyak-banyakin? Orang-orang yang merekam hanya untuk kepentingan story, ya lu bisa ngerekam tiket bioskopnya, lu bisa ngerekam poster atau apa segala macem, sama aja. Pengen dianggap keren sama temen-temen? Enggak, itu norak tahu. Ih, masa kamu berpikiran itu keren? Norak tahu itu. Tadi ada yang bilang masih aktor, terus gue cek ternyata bener ada yang namanya Akbari Nur main di Home Sweet Loan. Sebagai pekerja film sangat berhak sih dia buat ngegeruduk si ibu-ibu sengak itu. Apalagi sampai diludahin ya. Buset, bocil-bocil sekarang so tau tapi kosong. Apa di sekolah nggak diajarin adab? Menegur yang salah juga ada etikanya. Apalagi yang ditegur lebih tua. Oh, siap yang tua, siap artefak. Wah, orang tua emang kadang gila hormat ya. Tahu, ini jangan jadi perdebatan panjang sepertinya ya. Ntar gue coba cek-cek komen deh. Gue yakin di komen nanti akan ada berantem-berantemnya. Tapi Joko Anwar bilang, merekam layar ketika film sedang ditayangkan dalam bioskop lama atau sebentar adalah perbuatan melanggar hukum ya teman-teman. Ada pasalnya, Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang ITE. Salut buat mas-mas yang mengkonfrontasi ibu-ibunya. Mas-masnya kalau baca ini DM aku ya, kalau bersedia aku undang gala premier filmku tahun depan. Pengepungan kenapa tiba-tiba promo? Ya gitulah. Oke. Ya harus ada ketegasan juga dari bioskopnya. Oh, TikTok lagi nih. Let's go TikTok. Selagi nggak ngerekam full satu film, menurut gue itu bukan bagian dari pembajakan sih, karena banyak orang yang nge-record. Berani karena banyak, bukan karena benar. Rekam sedikit nggak apa-apa lah, kecuali kalau full awal akhir. Aku kadang ngerekam part-part lucu atau part sedih buat story aja. Kalau pembajakan itu merekam dengan kamera pro. Gelo. Emang keren TikTok. TikTok. Let's go. Balik lagi ke TikTok mulu. Emang ada gila-gilanya TikTok gue rasa. Anyway, kita ke bahasan yang lebih penting dah dari video ini. Ini sebenarnya pengen gue bawa. Karena apa? Karena mengingatkan kepada kita tentang kalimat Mas Kasino. Udah, nggak usah lu pikirin. Memang begitu anak orang kaya. Lagunya suka tengil. Kayak duit bapaknya halal aja. Nah, bahasannya tentang apa? Adalah tentang bocah koas yang masih diratukan oleh orang tuanya dan kelakuannya sangat wadaw. Cuman gara-gara jadwal, cuman gara-gara pengen nonton konser. Asyik. Keramaiannya sendiri datang dari Desember 12 lalu. Keramaiannya tuh baru mulai di sana, tapi kejadiannya nggak tahu, kayaknya sebelum itu deh seinget gue. Intinya ada ramai-ramai nih video ini. Ada sebuah video yang ngasih lihat seseorang lagi berantem. Gue nggak bisa menggunakan terms berantem banget sih, karena satu pihak tuh terlihat sangat dominan pengen mukulin orang lain. Jadi kayak karena itulah orang nyebutnya ini pemukulan. Ada orang dipukulin di sebuah kafe. Gue nggak tahu atas perintah apa, tapi orang yang mukulin ini orang yang mukulin kan yang pakai baju merah. Yang baju merah adalah orang suruhan dari ibu-ibu ini. Kenapa orang baju merah ini mukulin
orang dengan baju abu-abu ini, inilah ya kan kita bahas karena perkaranya tidak masuk akal. Seinget gue datangnya awalnya dari tweet ini. Ya Allah, itu koas dipukulin cuman gara-gara masalah jadwal jaga. Harusnya paham resiko kalau lagi pendidikan dokter, pasti ada kalanya masuk di tanggal merah. Terus ada yang ngasih lihat video dan kronologisnya. Di video ini bisa kelihatan kalau mas-mas baju merah ini, bocah sotoy rambut kagak danta itu, rambut nyolok-nyolok mata itu, tiba-tiba gebukin orang. Bang Konyo deh, ngomong baik-baik. Kami sudah baik-baik. Baik-baik, Pak. Video fullnya tidak bisa gue kasih tahu, kalau ada di deskripsi nanti gue taruh deh. Karena ini hitungannya kekerasan tidak diperbolehkan sama YouTube dan dominan banget nih yang baju merah nih. Gue nggak tahu alasannya apa, kenapa dia semarah-marah itu. Apakah karena tangan kanan dari si ibu-ibu tadi, gue nggak tahu. Nah, kemudian dijelaskanlah kronologis kejadiannya. Kronologisnya sendiri ada berbagai macam versi, tapi intinya adalah yang ini. Ada anak koas namanya Lady, dia protes tentang jadwal jaga malamnya. Buat lu yang nggak tahu, kita mundur sejenak. Koas adalah sebuah proses yang harus lu lalui kalau lu pengen lulus jadi dokter. Semacam pelatihan gitulah. Kemarin sih kata anak Discord, jadi kan ada anak Discord yang dokter juga. Kata anak Discord, koas ini bisa ditempatkan di berbagai macam titik di rumah sakit. Kayak lu tiba-tiba di stase apa, pokoknya nyobain lah. Ada anestesi, ada bedah, ada yang gitu-gitu deh. Dan schedule-nya itu sudah ditetapkan. Nah, karena sekarang ini menuju ke Natal dan Tahun Baru, si bocah bernama Lady ini, si calon dokter ini tidak terima. Kok dia dapat schedule yang tidak mengenakan si Lady ini? Harusnya ada kompromi di sana, karena dia lagi koas anyway, lagi belajar anyway. Apa sih yang dikejar gitu? Maksudnya kan tahun baru masih ada tahun depan gitu-gitu. Si Lady ini protes tentang jadwal jaga malamnya, padahal teman-teman yang lain udah pada setuju semua. Si Lady ini ngadu ke mamanya. Mamanya manggil si Lutfi yang merupakan chief atau ketua koas tasenya. Dipanggil ke restoran, udah dijelasin, malah mamanya Lady dan mungkin gak mau dengar di sini, dan akhirnya dihajar sama anak buahnya mamanya Lady sampai bonyok. Bonyok itu bener-bener bonyok yang sampai dibawa ke rumah sakit. Ada yang lebih detail lagi. Lutfi ini ketua koas tase anak di rumah sakit Siti Fatimah. Karena ketua kelompok, Lutfi yang buat jadwal jaga. Temennya namanya Lady gak setuju sama jadwal jaga. Diubah Lutfi, udah berkurang jadwalnya. Masih gak setuju juga. Ini udah ada perubahan loh di awal, tapi si Lady-nya masih gak setuju juga. Akhirnya Lutfi bilang buat aja sendiri biar dia yang ngatur sesuai kemauan Lady. Lady-nya gak seneng ngelapor ke mamanya. Mamanya ngajak ketemuan di Storia Demang. Karena dipikir cuma ngomong biasa, Lutfi datang sama pacarnya. Sama temennya satu lagi perempuan yang ngerekam video. Mamanya Lady ini ngomongnya agak tinggi, bilangnya pejabat lah. Lutfi jangan sombong karena cuma anak kosan, anak rantau. Gelo, orang punya jabatan kelakuannya kita tai semua emang. Waktu lagi ngomong tiba-tiba supirnya emosi, mukulin Lutfi. Temen Lutfi yang ngerekam ini papanya polisi. Jadi dia telepon papanya, datang ke Storia. Mamanya Lady ini sekarang malah ngomong mereka dijebak. Tiba-tiba playing victim. Padahal polisi ini papanya temen Lutfi dan datang setelah kejadian. Mamanya Lady ini gak mau tanggung jawab, gak mau datang ke rumah sakit. Padahal maksudnya datang untuk bicara sama keluarga Lutfi. Dibilang, dia kenal polisi-polisi, biar Kapolsek aja yang datang ke rumah sakit Bayangkara. Let's go. Pejabat memang. Oh, keren. Akhirnya keluarga kita bilang, kita mau panjangin ke polisi. Baru mamanya datang bicara sama keluarga kita. Tapi kita tetap panjangin ke polisi. Lutfi ini orang tuanya di Jakarta. Emang tinggal di Jakarta. Jadi selama pendidikan di rumah mertua. Waktu kejadian Lady, si anak yang dibela oleh ibunya tadi, malah nonton konser di Jakabaring. Bocah kagak danta. Udah tua. Udah dewasa, udah gede. Katanya mau jadi dokter, masih berlindung di ketek orang tua. Memang orang kaya, ada aja kelakuannya. Waktu kejadian mamanya aniaya anak orang, yang bersangkutan aka Lady lagi asik nonton konser guys. Mamanya gak mau tanggung jawab, tapi pas dibilang mau dibawa jalur hukum baru dia ngemis damai. Tai. Rame langsung, rame lah perkaranya. Lu lagi koas, ketua di koas lu ngasih jadwal, lu gak terima, lu ngadu ke mak lu.
Yang padahal, nih Lady ini protes gara-gara dia kebagian jadwal jaga 5 kali gara-gara ada hari libur Natal. Nah terus udah diatur dan Lady udah dapat jadwal jaga 4 kali. Masih protes, buset. Lu gak tahu dokter beneran pusingnya kayak apa? Dokter beneran tuh bisa jam 2 pagi tiba-tiba ditelepon ada operasi sesar. Dan profesional, men. Masih koas aja begini, gimana mau lulus lu? Buset dah. Masalahnya ada kalimat yang keluar gini. Ternyata Lady ini ngadu ke ibunya, Dok. Dia bilang ke ibunya kalau Lutfi ini marah-marahin dan ngata-ngatain Lady sama ngomongnya kasar. Padahal dari pengakuan teman-teman nggak ada yang merasa Lutfi ini berlebihan responnya. Tiba-tiba datang bawa orang suruhan mukulin, ya Allah. Si keren banget tuh orang punya duit ya. Mamanya Lady merasa si Lutfi ini tidak sopan, sempat senyum-senyum saat di tengah obrolan itu. Terus supirnya Lady yang nemenin mamanya Lady tersulut emosi pas debat. Si supir sempat nempeleng kepala si Atia. Koas yang nemenin Lutfi ketemu sama mama Lady. Lu Atia bukan pacarnya. Akhirnya si Lutfi marah dan terjadilah pukul-pukulan itu. Lah supirnya juga goblok, asli cewek di toyor dong obat dah. Anak tunggal kayak Raya emang udah dimanja dan gak disenengi satu angkatan. Emang problematik. Dulu dia sama mamanya sering ngetraktir temennya bersepuluh makan di Astor, Novotel. Mamanya sengaja biar temen-temennya mau temenan sama anaknya katanya. Awalnya baik aja tapi lama-lama kawan-kawannya ngerasa dimanfaatin. Jadinya udah pada nge-cut off lama. Ini kata mantan sahabatnya dulu, bener-bener kayak sinetron masa kecil. Aneh banget, aneh. Kan dia mau jadi dokter. Kalau misalkan nggak mau sama resiko perkara koas, perkara jadwal, perkara apa, jangan jadi dokter. Apa jangan-jangan jadi dokter cuma pengen jadi legacy di keluarganya doang, kayak lihat nih anak saya dokter gitu-gitu. Apa gimana? Dokter tuh ada pengabdiannya, perasaan ada sumpah dokter dah. Dipikir sembarangan aja. Bucah. Dari sini perkaranya panjang. Karena apa? Karena orang di internet tidak menyukai kesewenang-wenangan dan kearogansian, apalagi arogansi anak pejabat. Apalagi ada kekerasan, makin dikulitin abis-abisan. Downfall of her family. Gue doyan nih kalau netizen udah ngulitin pejabat dan keluarganya. Karena apa? Karena akhirnya tersebar. Ketahuan siapa bapaknya, ketahuan siapa emaknya. Emaknya adalah pengusaha, bapaknya adalah seseorang yang punya jabatan di PUPR. Let's go. Abis semua. Stop gratifikasi, tolak segala bentuk gratifikasi, dilarang menerima dan memberi gratifikasi dalam bentuk apapun. Waktu dicek di LHKPN, wah tiba-tiba kekayaannya naik signifikan. Wah. Kemudian di Instagram, PUPR Jalan Kalbar, nama Doski langsung dihapus-hapusin, langsung berusaha bersih-bersih, tidak ingin ikut-ikutan. Mengingatkan saya seperti kasus Mario Dendi ya. Anaknya yang buat ulah, bapak emaknya langsung habis. Seinget gue sih kabar terakhirnya gini. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Ini datang dari Humas Polda Sumsel ya. Peristiwa tersebut telah ditangani di Treskrimum Polda Sumsel. Tersangka telah diamankan dan sedang dalam pemeriksaan. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan perkara ini secara profesional. Kalau ada saran atau masukan bisa bla bla bla. Oke. Karena apa? Karena kasusnya adalah kekerasan. Kekerasan, seingat gua, adalah salah satu kasus yang paling cepat diurusnya. Karena ya visum, laporin. Pun kalau misalkan dilaporin, yang dilaporin pasti supirnya tadi. Nah, apakah ibunya bisa keseret? Bisa aja, tapi ya nggak tahu juga saya mah. Itu urusan sama polisi. Nah, masalahnya kelakuan ibunya. Kan di sini ada postingannya dari IDN Times Sumsel. LY tertekan hoaks doxing di medsos. Imbas koas di Palembang dianiaya. Bagaimanapun LY ini terganggu secara kejiwaan setelah banyak informasi yang dipelintir-pelintir. LY kesulitan jalin komunikasi dengan rekan sesama koas. Perasaan emang dari awal. Bantah informasi ingin jalan-jalan di akhir tahun. Oh gitu. Titis pun membantah bahwa inisiatif Lina menemui Lutfi untuk meminta perubahan jadwal koas sang anak lantaran keluarga mereka hendak liburan ke Eropa. Menurutnya informasi tersebut tak bisa dipertanggungjawabkan. Itu sudah dilebihkan, nggak ada liburan, katanya mau liburan ke Eropa. Emang Eropa berapa jam naik pesawat? Oh, mengelak. Oke, 3, ancam netizen pakai undang-undang ITE. Dirinya pun meminta akun media sosial untuk tidak melebih-lebihkan informasi mengenai kejadian yang ada.
Dirinya meyakini persoalan yang ada karena adalah murni kesalahan komunikasi saat Lina bertemu dengan Lutfi. Untuk masyarakat kita mohon jangan menjudge, berbijaklah di medsos. Saat ini ada UU ITE. Wah, ibu juga dong. Berbijaklah dalam berbuat, Bu. Wah, ada medsos, Bu. Ada undang-undang banyak, Bu. Masalahnya nih keluar nih kalimat ini nih, Bu. Waktu kejadian mamanya nih anak orang, yang bersangkutan aka Lady lagi asik nonton konser, guys. Nah, asik nonton konser. Nah, ini Bu ada fotonya, Bu. Lah, ini gimana, Bu? Set, keren. Lu diingetin sama Fufafa nih, bodoh kok bangga. Iya. PUPR langsung dihujani komen-komen. Admin melindungi atasannya. Ya, lah kok foto bapaknya Princess hilang? Ya, panjang tuh perkara. Ya, udah susah nih kalau begini ceritanya. Oh, by the way, ini ada info lagi. Min, lihat katanya kampus cuma ngasih sanksi berupa skorsing dan itu anak jahat masih kepikiran ngajak pilates kayak gini. Guys, FYI, hanya di skorsing pelakunya, terus doi waktu di skorsing pilates, coba pilates, let's go. Sedangkan korban sampai harus dirawat di rumah sakit. Kalau nggak DO, fakultas dari Univ ini melahirkan dokter premanisme. Dan itu juga jadi concern orang-orang karena apa? Karena kalau dia begini ke temannya, apa yang akan terjadi terhadap pasien yang tidak bisa melakukan apa-apa? Iya kak, info dari temennya gitu, katanya si Lady ngajakin pilates, tapi nggak tahu jadi pilates beneran apa kagak anjing. Kalau jadi, wah uset dah. Kelakuannya wadaw banget, gelo. Dia dihukum cuma skor 3 bulan lah, enak banget udah putusan kampus. Udah, awalnya DO tapi dia ngajuin banding jadi skor 3 bulan. Anjay, keren. Orang kaya. Oh, FK Unsri langsung ngeluarin klarifikasi. Buka suara. Kami, pimpinan Universitas Sriwijaya, menyatakan keprihatinan dan penyesalan yang mendalam atas kejadian insiden pemukulan yang dialami oleh salah satu mahasiswa kami. Tindakan kekerasan seperti ini jelas tidak dapat dibenarkan. Dan kami mengecam dengan tegas setiap bentuk kekerasan dalam lingkungan kampus. Telah membentuk tim investigasi internal untuk melakukan penyelidikan. Kami juga mengapresiasi kepada aparat kepolisian dan sangat berharap menindaklanjuti kasus ini secara profesional. Kami meminta semua pihak untuk tetap menjaga ketentraman dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat memperkeruh situasi. Pilates memang, pilates ya. Dikira udah jadi dokter senior bisa bebas dari jaga Nataru. Senior-seniorku pun di sini masih dapat jaga Natal. Nih, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tetap ada jaganya. Maksudnya kayak kalau misalkan ketika koas kayak gitu, bagaimana nanti ketika jam 2 pagi harus ada emergensi untuk operasi orang dan dia harus datang gitu. Terus tiba-tiba konser, wah, di Eropa lagi jauh. Dokter koas yang dipukul mengalami luka di bagian gigi dan wajah, saat ini sedang menjalani perawatan. Perkaranya sendiri sudah diurus sama pihak kepolisian karena dari kabar yang terakhir gua dengar, pelaku sudah menyerahkan diri, seingat gue menyerahkan diri. Terus di LHKPN diomongin sama orang karena apa? Karena rumahnya 33 meter persegi, 33, tipe 36. Buset, pejabat tipe 36, gelo. Terus ada kemarin tuh seingat gue ada yang nyebarin beberapa informasi kan kesebar kan akhirnya. Terus ada foto alamat di mana rumahnya, terus rumahnya gede kok nggak 36. Terus kayak jadi problem. Dan itu mengajarkan ke kita bahwa apa kawan-kawan, bahwa cara-cara yang orang dulu lakukan mengintimidasi dengan jabatan dan kekayaan sudah tidak berlaku. Yang ada makin dirujak abis lu di internet. Apalagi kita bicara ini dokter. Kok begitu kelakuannya? Aneh bener orang. Kalau misalkan dia pengen jadi dokter dengan tujuan untuk menjadi dokter, ya dia harusnya taat sama semua peraturan yang ada. Karena at the end of the day ada sumpah dokter yang gak boleh dilanggar. Tapi kalau misalkan cuman buat nyari legasinya doang, kayak buat bilang anak gua dokter, ya lulus dulu aja kan, fokusnya lulus dulu aja. Koas perkara jadwal aja jadi berantem. Aneh banget orang. Sumpah dokter. Saya akan membuktikan hidup saya guna kepentingan manusia, perkemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. Dengan cara yang terhormat. Nah, ini sumpah dokter. Tapi kelakuan, emang orang kaya kelakuan. Dan gue rasa itu aja berarti untuk video gue kali ini. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Gue mungkin beberapa hari ke depan akan ngedit sendiri, jadi mohon maaf kalau editannya busuk ya. Soalnya Irfan lagi nemenin istrinya lahiran.
Selamat melahirkan istrinya Irfan. Gimana sih? Happy brojol. Ya itulah. Terima kasih banyak atas waktu luangnya kawan-kawan. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang random yang cuma pengen jidatnya sendiri doang yang diurusin sama dunia. Princess, tolong diingat kalau dunia tidak berputar di kamu doang. Sempat ada artikel koran atau artikel majalah yang bilang kayak dia sudah diperlakukan seperti princess dari lahir. Mungkin itu yang terjadi, gak tahu. Dunia keras boy, dunia keras. Kalau lu kaya sih beda, tapi kesel juga ngeliatnya. Jangan lupa tulis opini dan pendapat dulu kalau komentar di bawah tentang perdebatan-perdebatan yang ada di video ini kayak apa. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan awalnya gue pengen ngebawa perkara ini tahu karena kocak. Masa ada pria di Lombok emosi pengen bakar kantor desa, tapi dia kan pengen ngebakarnya pakai oli. Jadi oli disiram gitu sama dia. Tapi dia kepleset oli itu sendiri. Kocak. Kocak. Cuman gak gue naikin karena aneh banget. Kepleset 2 kali. Kagak danta banget emang. Tapi kita harus tahu alasan kenapa dia pengen ngebakar kantor desa sih. Gue gak tahu. Emosinya tuh emosi kenapa. Karena emang banyak dari kita yang kalau ke kantor-kantor pemerintah emosi kan. Banyak kan. Ya mantap, mantap.